Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam kegiatan home learning. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi literasi fiksi. Semoga kabar kalian hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh mengikuti kegiatan home learning dalam keadaan sehat. Bimbing kami Tuhan, berikan kami semangat dan sukacita, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami alaskan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Ada 4 kompetensi dasar literasi fiksi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi. Kedua, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi. Ketiga, menelaah unsur buku fiksi. Terakhir, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi baik secara lisan maupun tertulis. Nah, anak-anak, berdasarkan kompetensi dasar tadi, maka kita dapat mengambil 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, menuliskan informasi tentang isi buku, menuliskan peta konsep buku fiksi. Yang ketiga, menemukan unsur-unsur buku fiksi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan buku fiksi. Mempelajari buku fiksi sangatlah mudah dan menyenangkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian mempelajari tentang buku non-fiksi. Bahkan kalian sudah dapat menunjukkan yang mana buku fiksi dan mana yang non-fiksi. Cobalah cermati kelima judul buku ini. Manakah menurut kalian yang masuk dalam buku fiksi? Tepat sekali. 2, 4, dan 5 merupakan contoh buku fiksi. Membaca buku fiksi sangatlah menyenangkan. Namun sayangnya, tingkat literasi Indonesia masih dipandang rendah sampai saat ini. Pada tahun 2018 saja, Indonesia masih menempati ranking ke-60 dari 61 negara. Coba cermati buku-buku yang ada pada slide ini. Tahukah kamu buku Toto Chan bercerita tentang apa? Atau Laskar Pelangi? Atau Harry Potter? Kita mungkin tidak membaca keduanya, tetapi hanya mengetahuinya dari film. Atau kenalkah kamu dengan buku karya Ataka, anak Indonesia, yang membuat buku di usianya yang masih muda
Salah satu buku yang dibuatnya adalah Misteri Pembunuhan Penggemar Harry Potter. Ternyata masih banyak buku fiksi yang kita tidak tahu dan tidak pernah baca. Sayang sekali bukan? Ini adalah contoh-contoh fiksi yang bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk membaca dan menambah pengetahuan kamu tentang buku fiksi. Jika tadi kita sudah mengenal contoh-contoh fiksi, maka kita dapat katakan bahwa fiksi dapat berupa novel, cerpen, hikayat, komik, dongeng, fabel, ataupun drama. Mudah sekali bukan? Menyimpulkan contoh-contoh fiksi. Berdasarkan contoh-contoh fiksi tadi, dapatkah kamu menyimpulkan ciri-ciri fiksi? Benar, fiksi biasanya lahir berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. Yang kedua, fiksi juga biasanya mengandung kata kiasan atau konotatif. Dan fiksi juga menggunakan majas atau gaya bahasa. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau kejadian yang tidak sebenarnya, seperti novel, cerpen, dongeng, fabel, drama, fiksi, dan lain-lain. Artinya, buku fiksi lahir hasil imajinasi dari penulisnya. Selanjutnya, ketika kita belajar literasi fiksi, maka kita dapat memetakan alur buku fiksi. Alur buku fiksi dapat kita petakan mulai dari pengenalan, pemunculan masalah, masalah memuncak atau klimaks, masalah menurun atau anti klimaks, dan yang terakhir adalah resolusi, yaitu penyelesaian. Untuk contohnya, kalian dapat melihat buku cetak pada halaman 258. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja unsur-unsur buku fiksi? Yang pertama, cover buku. Kedua, rincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, tokoh dan penokohan. Kelima, tema cerita. 6, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita. Anak-anak, ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan buku. Yang pertama, kita dapat memulainya dari data buku, memuat judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakan, tebal buku, harga buku.
Selanjutnya, yang kedua, identifikasi kelemahan dan keunggulan dapat kita soroti berdasarkan pembukaannya dengan memperkenalkan pengarang buku, karyanya dan prestasi yang diperoleh, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain, memaparkan kekasan atau sosok pengarang, memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, mengungkapkan pesan terhadap buku. Langkah ketiga dari identifikasi buku adalah tubuh buku, yaitu berisi sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, artinya mudah ataukah berbelit-belit buku yang kita baca, kemudian adakah kesalahan cetak, langkah keempat identifikasi kelemahan dan keunggulan buku adalah penutup, yaitu pada bagian ini diisi dengan saran atau pertanyaan ataupun pernyataan. Mudah bukan untuk mengidentifikasi sebuah buku fiksi? Tidak jauh beda seperti kita mengidentifikasi buku non-fiksi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dengan kata lain, anak-anak, identifikasi kelebihan dan kekurangan buku mencakup 4 hal: data buku, pendahuluan, ulasan singkat tentang buku, kemudian kebermanfaatan buku tersebut. Pada akhir pembelajaran ini, maka setelah kita mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan buku, kita dapat melakukan tanggapan terhadap buku tersebut. Adapun tanggapan atau komentar kita dapat membicarakan tentang keunggulan ataupun kekurangan dari buku tersebut berdasarkan isi, bahasa, maupun tampilan buku tersebut. Demikian literasi fiksi hari ini. Kita telah belajar bagaimana menemukan informasi dari buku fiksi, mengetahui unsur-unsur buku fiksi, membuat peta konsep buku fiksi, dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan buku fiksi. Mudah bukan? Semoga setelah kita belajar mengenai literasi fiksi, kita memiliki keinginan lebih untuk membaca, dimulai dari sesuatu yang mudah, yaitu membaca buku fiksi. Kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga Engkau bolehkan kami untuk menyimak materi bahasa Indonesia hari ini. Bapa, biarlah kami Engkau mampukan untuk melakukan LKS dan mengisi LKS dengan benar, dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kami. Doa yang jauh dari sempurna ya Bapa, kami sampaikan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.